Saat ini saya berada di tengah-tengah anak muda yang keren-keren banget, dan suasananya juga keren banget karena kita berada di pinggiran pantai Lada Beach, Banten. Oke, sudah bersama saya Siva. Iya, halo. Siva ini adalah ketua panitia dari event apa? LDK 3 Hadapi 2024. LDK 3 Hadapi 2024. Berarti pernah ada yang pertama dan kedua, Dan? Betul, ada. Oke, dan ini yang ketiga. Betul. Mungkin logger semua di rumah tuh nggak ada yang tahu sebenarnya apa sih LDK itu? Oke, aku jelasin sedikit ya teman-teman terkait apa sih itu LDK. Jadi kita di organisasi Hadapi itu setiap tahunnya dari tahun 2022 kita ada merancang LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Oke. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk melatih jiwa kepemimpinan kita di teman-teman di anggota Hadapi. Oke. Hadapi, kita spill sedikit. Hadapi itu semacam apa sih? Komunitas kah? Atau memang kelompok anak-anak muda yang kreatif yang berkumpul? Atau seperti apa nih? Keduanya tentu. Oh. Jadi kita ini di sini berkomunitas tentu yang pertama. Lalu orang-orang di dalamnya cukup banyak yang semuanya kita punya potensi dan keahliannya di bidang masing-masing. Oke, terus kenapa milih suasana pantai nih untuk event LDK yang ketiga ini? Oke, ini alasan yang pertama itu cukup simpel karena di 2 LDK sebelumnya itu kita latar belakang tempatnya itu di pegunungan. Oh gitu. Atau perbukitan. Iya, jadi di LDK kita. Jadi yang ketiga sekarang ini pilih yang agak panas-panas ya. Iya, cari suasana baru. Kebetulan kita belum pernah di pantai. Iya. Jadi biar suasananya nih makin hangat ya. Betul. Makin membara semangatnya. Betul, ya. iya. Oke, ada berapa peserta nih untuk event LDK ketiga kali ini? 150. 150. Betul. Ini pas kebetulan mereka lagi makan siang. Lagi makan ya? siang, betul. Oke. Ada 150 peserta. Ada berapa tenda berarti di belakang? Total keseluruhan ada 55 tenda yang dipakai oleh peserta itu sekitar 30 tenda. 30 tenda. 30. Oke. Nah, event LDK ketiga ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Pak, diadakan? Tujuannya yang pertama, kita ingin seluruh anggota Hadapi mempunyai jiwa kepemimpinan. Oke. Dimulai dari diri sendirinya dulu. Dari hal terkecil, dari diri sendiri. Baru kita setelah berani memimpin diri sendiri, tentu bisa memimpin orang lain. Seperti itu. Dari diri sendiri dulu. Jadi itu yang basic ya. Basic, betul. Dari sini kita mulai dari kelompok-kelompok. Karena kan di sini kita membuat kelompok ya. Oke, ada berapa kelompok? Ada 10. Ada 10 kelompok. Iya. Oke. Terus setelah dikelompokkan seperti itu, isi dari event LDK 3 ini apa aja? Banyak. Jadi kita di sini ada 3 hari. Dan ini hari kedua. Di hari pertama itu kita melakukan pendekatan. Oke. Pendekatan kepada antar sesama peserta, kepada kelompok. Di sini kita ada mentor yang akan membimbing peserta selama kegiatan. Nah, itu di hari pertama. Lalu di hari kedua, kita di sini ada pemateri-pemateri atau semacam seminar gitu. Oh, seminar apa aja nih? Seminar. Kita ada tiga seminar. Oke. Yang akan mungkin kita nyebutnya pos. Iya, pos ya. Jadi ada pos 1, 2 dan 3. Oh. Iya, seperti itu. Iya. 3 Tapi pos isinya seminar tadi ya. Betul, seminar. Lalu dari 3 pos ini kita mengambil dari nama Hadapi itu sendiri. Hadapi itu kan singkatan dari Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia. Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia. Betul. Lalu kita mengambil dari kata pemuda. Oke. Lalu digital dan trainer. Nah, 3 pos ini masih ada yang satu pos menjelaskan tentang pemuda, bagaimana cara kepemudaan. Terus pos keduanya tentang digital. Ketiga tentang trainer di era modern. Oh, keren. Iya. Nice. Hari ini berarti ya Hari ini, ya? betul. Sorry, pos-posnya tadi. Pos-posnya. Oke. Nah, hari ini dan besok padat banget pasti acaranya. Betul. Sebenarnya mulai dari tanggal berapa sih? Dari tanggal 19 dan berakhir besok tanggal 21. Iya. Oh iya, temanya apa sih untuk yang ketiga ini? Oke, tema LDK kita tahun ini adalah eksplorasi diri menuju kepemimpinan unggul yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Nah, kalau menurut Siva sendiri, kepemimpinan yang unggul itu seperti apa? Yang tadi, yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Oi! Iya, dari sehat badan, sehat pikir, sehat ruh, sehat cerdas,
dan manusiawi. Manusiawi itu Oke. memanusiakan manusia lah. Iya, itu pemimpin yang unggul yang seperti itu, yang sehat, cerdas dan manusiawi. Dari 150 peserta ini, dan tadi juga ada pos 1, pos 2, pos 3 yang memang isinya nanti seminar, ya kan? Kedepannya nih sebenarnya harapannya dari Hadapi sendiri untuk event LDK 3 ini apa? Jika ditanya mengenai harapan, tentu harapan saya sebagai ketua pelaksana sih tentu banyak ya. Di sini kan kita anak muda semua. Oke. Iya, betul. Mulai dari kalangan teman-teman kita yang masih sekolah, SMA, lalu ada mahasiswa, lalu ada juga yang mungkin kuliah sambil kerja, gitu. Kita semua tentu punya kesibukannya masing-masing. Tapi di sini kita berorganisasi atau berhimpun ya. Jadi kita juga punya cita-cita yang besar bersama, yaitu menjadi penerus bangsa yang bisa memimpin bangsa ini menuju cita-cita yang diharapkan oleh Pancasila itu sendiri gitu. Oke. Iya. Sepertinya nggak seru kalau misalnya kita nggak tanya-tanya mengenai Hadapinya sendiri, karena memang event LDK ini sudah ketiga kalinya. 1 dan 2 memang diadakan di tempat yang dingin-dingin ya. Nah, yang ketiga ini diadakan di tempat yang memang cukup anget ya. Cukup sejuk juga. Nah, kali ini saya bersama dengan Randy. Randy sebagai apa di sini? Sekretaris Umum di Hadapi Provinsi Banten. Oke. Ren, aku penasaran nih, Hadapi ini punya visi dan misi apa sih sebenarnya? Baik, jadi sebagaimana karakteristik dari nama sebuah organisasi, maka nama dari sebuah organisasi itu adalah sesuatu yang sentral dan harus bersifat representatif. Di mana nama dari sebuah organisasi ini bisa menggambarkan bagaimana orientasi pergerakan organisasi tersebut dan tujuan seperti apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Begitu pula juga dengan Hadapi yang merupakan singkatan dari Himpunan Digipreneur Indonesia yang berfokus pada pengembangan wirausaha menuju era digital, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi hari ini begitu cepat dan pesat, oleh karena itu kita perlu juga dengan cepat beradaptasi. Itu sekiranya mungkin tujuan utama yang ingin dicapai oleh organisasi Hadapi. Namun selain itu sebagai organisasi kepemudaan, selain bidang wirausaha, ada bidang-bidang lain yang sekiranya di mana Hadapi ingin berkontribusi besar juga di sana, seperti bidang kemanusiaan, bidang keagamaan maupun bidang sosial, seperti itu. Oke, nah kalau event-event yang seperti ini sering nggak diadakan oleh Hadapi? Oke, untuk LDK atau latihan dasar kepemimpinan sendiri itu biasanya dilakukan selama 1 tahun sekali, di mana LDK ini adalah event atau program kerja besar Hadapi untuk sebagai bentuk peresmian anggota baru yang ingin bergabung dalam Hadapi dan berkontribusi juga untuk Hadapi, kayak gitu. Jadi total anggota Hadapi untuk saat ini sudah berapa nih, Ren? Sekitar 150 peserta. Untuk event ini? Iya, untuk event ini. Total keseluruhan? Sekitar 200 sampai 300 peserta, untuk pastinya kurang lebih segitu. Oke. Nah, kamu sebagai Gen Z kan ya? Iya, betul. Sebagai Gen Z, Hadapi ini sudah mampu nggak sih mewadahi pemikiran-pemikiran kamu sebagai seorang Gen Z dan juga anggota-anggota dari Hadapi ini? Oke, untuk sejauh ini Hadapi cukup menjawab apa yang sekiranya diinginkan kami sebagai generasi muda, yang dalam hal ini kita sebagai generasi Gen Z, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Gen Z itu begitu akrab dengan teknologi. Maka hari ini pun juga kita sebagai Gen Z perlu beradaptasi sekiranya memanfaatkan teknologi untuk memudahkan aktivitas-aktivitas kita sehari-harinya, dan juga mungkin sekiranya juga bisa memudahkan pekerjaan kita, kayak gitu. Nah, khusus untuk program yang kaitannya tadi mengenai digital untuk Gen Z itu Hadapi sendiri sudah punya wadah apa nih? Oke, untuk sementara Hadapi sudah melaksanakan satu program pelatihan atau bootcamp center yang memang melatih anggota-anggota Hadapi yang berminat di bidang IT untuk bisa semacam mengembangkan kemampuan teknologinya
Salah satunya itu di bidang startup untuk bisa membuat website atau mungkin bahkan membuat mobile apps, baik itu untuk Android ataupun Apple atau OS kayak gitu. Oke. Apa sih yang harus dimiliki ya dari para anggota Hadapi nih, khususnya para Gen Z nih? Tadi programnya udah keren. Menurut kamu sendiri, Ren, selaku sekretaris umum ya dari Hadapi. Sekiranya untuk kita sebagai anak muda yang memang memiliki ruang lebih untuk terus belajar, maka kita perlu mengetahui betul bahwa kita tidak boleh berhenti belajar sampai di sini. Dan oleh karena itu pun juga kita perlu memiliki semacam kekuatan untuk beradaptasi dengan zaman, supaya nantinya ketika kita dihadapkan dengan masalah zaman tersebut atau terkait dengan tantangan zaman tersebut, kita bisa dengan mudah melaluinya kayak gitu. Menurut kamu lagi nih, tantangan terbesar apa sih yang nantinya bakal kita ngomongin Gen Z, karena sebagian besar anggota dari Hadapi ini anak-anak Gen Z. Ya, betul. Menurut kamu, tantangan terbesar apa sih yang harus Hadapi nih, yang harus Hadapi lakukan untuk menjawab tantangan besar tersebut? Oke, mungkin terkait Gen Z ini kita bisa dengan mudah mengakses informasi apapun. Maka sebenarnya dengan sendirinya kadang mungkin Gen Z ini pengen sesuatu yang instan, pengen sesuatu yang praktis, atau tanpa proses yang panjang kita tuh pengen mencapai sesuatu yang emang kita cita-citakan. Oleh karena itu sebenarnya mungkin PR dari Gen Z ini itu khususnya PR juga untuk Hadapi. Ya, betul, supaya kita bisa bersabar dalam berproses dan juga senantiasa disiplin supaya tujuan yang memang ingin kita capai bisa benar-benar tercapai kayak gitu. Terakhir nih Ren, apa yang ingin Hadapi capai? Ya kan, ini kan di LDK 1 dan 2, sekarang 3. Kedepannya nih untuk para anggota-anggota Hadapi, inginnya seperti apa? Oke, sebagaimana LDK yang juga merupakan program kerja utama dan paling besar dihadapi, sebenarnya selain kita ingin berwirausaha untuk menghasilkan uang demi misalnya ikut membangun pembangunan bangsa, kita juga ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang terdidik di masa depan untuk bangsa Indonesia. Woi, keren. Kayak gitu. Untuk loggers yang mungkin pingin masuk menjadi salah satu anggota dari Hadapi, caranya gimana nih Ren? Caranya yang jelas minat terlebih dahulu untuk ikut ke organisasi Hadapi. Terus juga terkait pengadministrasian, kita bisa memberitahu hal tersebut lebih lanjut setelah ada konfirmasi ketertarikan kayak gitu sih. Oke. Ada website atau medsos yang bisa dikunjungi? Ada. Kalau untuk website, insya Allah itu hadapiindonesia.com, dan juga ada satu Instagram bernama Hadapi Indonesia, serta TikTok juga Hadapi Indonesia. Woi, jadi nggak usah ragu-ragu ya. Ada batasan usia nggak? Minimal dan maksimalnya kalau misalnya mau jadi anggota Hadapi? Oke, untuk anggota Hadapi sendiri biasanya atau secara umum itu nggak dibatasi, tapi untuk secara rata-rata usia anggota Hadapi itu sekitar 18 sampai 25 tahun barangkali, atau maksimal sampai 30 tahun yang memang merepresentasikan Hadapi sebagai organisasi pemuda aja sih gitu. Thank you Ren, luar biasa, semoga sukses Randy bersama Hadapinya. Siap. Makasih banyak atas kesempatannya juga. Oke. Hadapi itu punya yel-yel ya? Yep. Gimana yel-yelnya? Tanggap, tangguh, terengginas. Boleh di-spill nggak? Kenapa harus pakai tanggap, tangguh, terengginas? Ya, kita pengen ke anak muda yang tanggap dengan masalah hari ini, tangguh menyelesaikan masalah hari ini, dan nggak takut untuk menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Wih, keren. Jadi yang namanya Gen Z itu nggak ada yang lembek-lembek ya, kalau masuk gitu. Hadapi ya. Betul banget, betul. Makanya masuk Hadapi. Wih, karena banyak berseliweran Gen Z di tahun 2045 menuju Indonesia yang cemas. Kalau masuk Hadapi nggak akan cemas ya. Menuju Indonesia yang optimis Dan emas. Oke. Thank you Randy, sukses.
sekarang saya sudah bersama dengan Via. Via ini adalah salah satu peserta dari LDK 3 di Lada Beach, Banten kali ini. Via, gimana excitednya ngikuti acara ini dari hari Jumat, Sabtu hari ini, dan besok Minggu? Sangat excited tentunya ya, karena dari pemandangannya di pantai juga, di pinggir banget nih. Lalu juga bisa bertemu dengan teman-teman dari sebanten. Setelah itu ada pemateri-materi yang hebat-hebat banget. Oke. Tadi ikut materi apa sih, Via? Tadi pemateri tentang kepemimpinan, dan satu lagi itu tentang ideologi dunia. Di situ juga jelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dunia ternyata. Terus gimana? Dahsyat nggak pematerinya? Sangat dahsyat dan membuka pikiran saya tentang ideologi Pancasila tersebut. Oke. Kamu masih sekolah, kuliah, atau sudah bekerja nih? Sekarang saya kuliah di semester 3, naik semester 3. Di event ini apa sih yang paling berkesan menurut Pia? Ketika tadi di pemateri tadi, salah satu pemateri itu menyelenggarakan sebuah mini drama dari terbentuknya kemerdekaan Indonesia. Semua ditampilkan di mini drama tersebut. Satu kata, jangan satu deh, kalau satu kurang. 3 kata buat hadapi selaku penyelenggara event LDK ketiga ini. Kece pastinya, itu kan karena ini kita anak-anak muda ya, keren juga, dan juga sangat melatih. Jadi kece, keren, melatih. Oke. Harapannya ke depan apa nih? Kedepannya semoga di event LDK yang keempat ya nanti ya, mulai dari rundown acara itu lebih dipadatin lagi supaya kita lebih asik lagi untuk menikmati acara di LDK ini. Serius nggak capek nih ikutan ini? Enggak, tentunya, karena disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang cukup bagus menurut saya, pantai langsung. Hormat, gerak, tegak, gerak. 1 tambah 1, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 Hadapi, berjuang, berkarya. Nah, kali ini saya bersama salah satu peserta dari event LDK yang ketiga ini. Halo Ila. Halo Bunda. Ila ini salah satu alumni ya, boleh dikatakan seperti itu ya, dari universitas, boleh dong? Universitas Indonesia. Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea. Wah, berarti kalau apa kabar? Annyeonghaseyo Ya, bisa gitu ya. untuk menyapa ya. Annyeonghaseyo. Terus jawabnya juga annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo Deh, juga. annyeonghaseyo. Oh, sarange. Sarangyo. boleh. Biasanya gitu ya, annyeonghaseyo, sarangyo. Sama satu lagi, Bun. Apa tuh? Terima kasih. Kamsahamnida. Ya. Tahu bagus. Oke, waduh, keren kamu. Excitednya seperti apa sih untuk ikut event LDK yang ketiga ini, Ila? Jadi aku tuh udah denger dari kakak-kakak dan teman-teman yang lain juga ya. Dari aku kebetulan dari Serkot, dari Serang Kota. Kaila ikut ya LDK, iya gitu, seru banget kok gitu. Terus pas udah ngejalanin juga, oh ternyata baru tahu serunya tuh seperti apa gitu. Karena tuh tadi banyak pos-pos yang, apalagi games tadi ya, itu games tuh beneran seru banget. Jadi sebenarnya agak nyesel dikit, Bun. Nyeselnya tuh kenapa? Karena anak-anak itu kelompokku tuh, yang lain juga sih kayaknya. Jadi kayak baru deketnya tuh pas udah mau akhir-akhir. Jadi di awal tuh pada diem iya jaim gitu. Aku kayak mau ini, dia kayak diem deh. Terus pas udah hari kedua, hari ketiga keluar semua. Jadi tadi gamesnya tuh benar langsung akrab. Jadi tuh gamesnya seru banget tadi jadi. Kelompok berapa sih? Aku kelompok 4. Kelompok 4. Nah, kemarin waktu di pos kamu dapat pos berapa nih?
Oh, yang post temanya ya, aku tentang digital. Jadi dia kebetulan mentornya Pak Arif. Beliau itu temanya adalah tentang tantangan di industri 4.0 gitu. Terus kamu sebagai Gen Z tanggapannya seperti apa nih? Oke, jadi pas denger juga, oh iya bener juga ya gitu. Karena ada positif, ada negatifnya. Kalau misalnya di industri 4.0 ini, positifnya itu kayak kerjaan monoton itu udah agak berkurang. Terus efisiensi kerjanya tuh jadi meningkat. Tapi kekurangannya adalah ya kalau kamu nggak punya keahlian khusus, keahlian yang tinggi, itu akan susah dapat lapangan pekerjaan gitu. Jadi kalau aku sih, alhamdulillah aku sedang daftar bootcamp digital marketing, Bunda. Jadi itu yang salah satu cara aku overcome untuk di industri 4.0 ini ya. Karena semuanya akan serba digital. 6 years from now I think, ya gitu kalau nggak salah. Jadi persiapan lah. Harus punya high income skill ya. Gitu. Doakanlah lancar. Keren. Nah, kamu sebagai lulusan tadi bahasa dan kebudayaan Korea, berarti bisa dong kolaborasi antara digital dan relate gak sekiranya? Relate iya, karena kalau aku sekarang juga kegiatannya lagi ngajar, Bun. Jadi ngajarnya itu online. Jadi nggak perlu ketemu sama muridnya langsung, maksudnya secara tatap muka gitu. Jadi bisa online dan adjust jadwalnya jadi lebih enak sih. Mungkin itu salah satunya ya. Itu yang mengenakan. Mengenakan. Terus pendapat dari teman-teman kalian di event LDK 3 ini, tadi kan ada pos 1, pos 2 dan pos 3. Kebetulan kamu dapat pos 2 tentang digital. Nah, kemarin sempat disounding kan dari masing-masing mereka. Itu gimana? Kalau dari pos 1 itu tentang entrepreneurship, yang kedua aku ya tadi digital, terus yang ketiga itu tentang kebalik, maaf, yang satu itu tentang pemuda, terus yang kedua digital, baru yang ketiga tentang entrepreneurship gitu. Secara sedikit General, aja, ya. general. Menurut kamu dari masing-masing apa yang dipaparkan oleh mereka seusai mengikuti pos-pos tersebut gimana? Oke, jadi kalau dari pemuda itu, kalau yang dari aku tangkap secara general, pemuda sekarang itu sebenarnya perannya tuh sangat penting ya, baik di Indonesia maupun di global gitu. Kalau kita ngomongin pemuda Indonesia deh gitu, cuma tuh masih banyak yang kurang gitu loh. Kurangnya tuh as in, misalnya dia ada superiority, jadi terlalu merasa gue berkuasa, jatuhnya kan bullying jadinya gitu. Jadi masih banyak padahal mereka tuh punya peran penting, tapi mereka tidak sadar akan hal itu gitu. Jadi itulah gimana caranya overcome gitu. Terus tadi yang kedua digital udah, yang ketiga itu tentang entrepreneurship, tentang kewirausahaan. Jadi tentang bagaimana diri ini bersikap sebagai seorang wirausaha, gimana kita memantaskan diri kita tuh sebagai wirausahawan ya, wirausahawati gitu kurang lebih. Nah, setelah mengikuti event LDK 3 ini, kamu sebagai pemuda, apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu harapkan gitu loh ke depannya, khususnya untuk Indonesia dan ya terkecilnya dari lingkup sosial kamu sendiri gitu. Oke, kalau dari sebenarnya gara-gara materi pos 2 kemarin digital, itu aku jadi kayak mikir ya, digital itu ternyata penting, dan hadapi itu tuh apa ya istilahnya ya, mewadahi gitu. Karena kewirausahaannya dihadapi itu mulai dikonversi ke digital gitu. Jadi kalau menurutku yang dari PPT kemarin juga penjelasannya, menurutku yang penting itu kayaknya harus punya deh minimal skill digital gitu. Gak usah muluk-muluk yang ya kalau bisa coding, kalau bisa gitu itu kayak keren banget gitu. Tapi minimal Excel gitu, PowerPoint ya, itu yang juga basic dulu, bener. Karena tadi kayak aku bilang, Bun, jadi kan pekerjaan monoton yang tukang parkir, kasir, teller, itu kan 6 years from now ya, tadi aku bilang akan bisa kemungkinan besar digantikan. Jadi asahlah skill. Sebenarnya sih nggak perlu digital ya, cuma karena kita dihadapi, namanya juga digipreneur ya, gitu. Oke, nah kamu tentu pernah mendengar kalau ada 10 juta Gen Z itu menganggur di Indonesia. Nah, kamu sebagai Gen Z, lulusan dari UI juga, gimana menurut pendapat kamu? Oke, kalau pendapat aku, apa yang perlu diperbaiki nih? Kemarin aku juga mendengar omongan dari Bunda, ya. Kita sempat sharing ya kemarin sama Bunda. Itu menurutku benar, karena jadi gini, konteksnya adalah anak
zaman sekarang Gen Z ya, aku juga Gen Z nggak sih Bun? 2000 ya kayaknya Gen Z ya, iya. Jadi tuh terlalu apa ya, mungkin idealis kali ya. Tapi aku sangat mewajari karena dulu aku juga gitu ya. Pas baru lulus, iya. Pesan makanan online ya. Bener ya ampun. Jadi kayak hajar aja dulu apa opportunity yang ada. Itu mungkin salah satunya biar apa ya, mengurangi pengangguran. Jadi walaupun kayak kalau kerjaan pertama masih income-nya masih receh, nggak apa-apa, belajar dulu aja dari situ gitu. Karena aku ngajar juga, yang penting tuh nanti kan kita dapat mentor, kita akan ketemu orang banyak, opportunity jalan lagi, ketemu orang lagi gitu. Kayak dihadapi sekarang aku juga kayak tadinya kenal cuma dari Serkot doang, tapi sekarang dari semua teman-teman di sini. Jadi opportunity-nya masuk lagi, ada lagi gitu. Makin kenal juga banyak orang. Jadi sangat bermanfaat untuk event hadapi LDK yang ketiga ini. Oke, thank you buat Ila. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kalau tadi ada Ila, sekarang ada Atta, tapi nggak pakai halilintar. Iya Bunda, semoga alhamdulillah rezekinya nular. Wih, mau jadi konten kreator juga sama Iya. seperti Atta Halilintar. Iya, sedang merintis sekarang. Terinspirasi dari semenjak kamu tahun berapa masuk hadapi? Oh, saya masuk hadapi dari tahun 2022. Dari 2022 dan pas juga ya kamu kuliah jurusannya komunikasi. Oke. Gimana rasanya jadi kelompok terbaik dari kelompok berapa kamu? Kelompok 2 dari LDK 3 kali ini. Wih, gimana rasanya dapet predikat kelompok terbaik? Alhamdulillah, bersyukur lah. Nggak nyangka, tapi tetap alhamdulillah, semoga ini menjadi suatu apresiasi bagi kita semua. Oke, kamu ketua kelompok bukan? Iya betul, saya ketua kelompok. Oh, awalnya gimana? Ada kesulitan nggak? Karena kan memang peserta dari LDK 3 ini dari berbagai kalangan. Untuk menyatukan visi misi dari kelompok kamu ada kesulitan nggak? Sebenarnya kendalanya sih cuma satu, karena kita awal masih asing, jadi belum terlalu kenal, perlu ada pendekatan lebih gitu. Itu aja sih Bunda. Terus dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2. Apa sih yang menjadi kategori kamu kelompok terbaik dari LDK 3 ini? Mungkin yang saya tangkap ya, karena saya selalu tanamkan di prinsip kelompok saya itu selalu kompak serta juga disiplin. Itu sih. Kompak dan disiplin Iya, aja. iya. Oke. Terus excitednya gimana nih teman-teman dapat kelompok terbaik? Wah, sangat senang sekali Bunda. Mantap. Nah, kedepannya nih untuk event-event selanjutnya, harapannya apa sih kamu sebagai anggota dari Hadapi? Harapan saya ke depannya semoga acara ini terus berlangsung dan berlanjut dan regenerasi ke penerus selanjutnya. Dan lebih baik lagi pastinya gitu. Untuk kamu kan dari kelompok 2 dari kelompok 2. Kemarin kamu dapat pos berapa untuk pematerinya? Oh, pematerinya kemarin saya dapat pos di bagian digital. Oh, digital, Iya, sama betul. seperti Ila ya? Iya, sama. Nah, kamu sebagai nantinya next ke depannya, bismillah kamu ingin menjadi seorang konten kreator, ya kan? Terus dapat materi tersebut, menurut kamu pas nggak? Alhamdulillah pas, karena materi yang saya cari memang. Gini, yang paling nyantel dari materi tersebut tuh apa tuh? Oh, yang paling nyantel dari materi tersebut adalah sebuah informasi tentang era globalisasi atau teknologi, yakni di mana sekarang sudah beranjak society 5.0. Karena dari itu kita sebagai pengguna elektronik ataupun gadget dituntut untuk harus lebih upgrade skill dalam mengendalikan sebuah teknologi. Karena apabila tidak, kita yang akan tersingkirkan oleh teknologi tersebut. Sejujurnya nih, kamu dapat manfaat banyak gak dalam event LDK 3 ini? Alhamdulillah manfaat Pak banyak. Ajan. Ya, pertama yaitu pembentukan mental, melatih saya disiplin, melatih kepemimpinan saya. Sebagai wadah saya juga untuk melatih public speaking saya juga. Oh, karena kamu tadi pingin jadi konten kreator ya? Iya, betul. Kalau ingin menjadi konten kreator, public speakingnya harus good ya? Iya, betul. Oke, boleh dong karena Atta sebagai kelompok terbaik, ya kan, di event LDK ketiga ini kita sama-sama nih jargonnya Hadapi ya. Oke. Ya, ini jargonnya nih. Hadapi, Tanggap, tangguh, Trangginas.
Oke Loggers, hari ini adalah hari terakhir event LDK ketiga. Nah, di samping saya sudah ada Randy. Gimana Ren? 3 hari di Lada Beach untuk event LDK ini rasanya capek atau malah sebaliknya? Alhamdulillah menyenangkan tapi sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah. Manfaatnya sebenarnya apa sih dari event LDK ini untuk hadapi dan juga para anggotanya nih Ren? Oke, baik, setidaknya mungkin saya bisa merangkum ada 5 poin utama terkait dengan manfaat pelaksanaan LDK Hadapi kali ini. Atau secara keseluruhan, di mana yang pertama adalah untuk melatih rasa percaya diri, yang kedua adalah untuk melatih kemampuan problem solving para peserta, yang ketiga adalah untuk melatih kemampuan berorganisasi peserta, yang keempat juga untuk melatih jiwa kepemimpinan peserta, dan yang kelima adalah untuk atau sebagai sarana pengembangan diri peserta. Oke, nah kedepannya karena ini hari terakhir, inginnya Hadapi dan juga para anggotanya inginnya seperti apa nih? Oke, jadi Hadapi kedepannya ingin memaksimalkan atau mengoptimasi kerjasama luar biasa, di mana Hadapi ingin menjalin hubungan dengan beberapa kalangan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pada tingkat kepresidenan, turun juga pada tingkat gubernur, terus juga bupati, kecamatan, kelurahan, juga mungkin nantinya hingga pada tingkat RT dan juga RW. Yang kedua, Hadapi juga ingin menjalin hubungan dengan para akademisi, tokoh pendidikan, SLTA, SLTP, SD hingga TK maupun sekolah-sekolah non formal. Yang ketiga, Hadapi juga ingin menjalin hubungan dengan para pengusaha, baik yang swasta maupun juga BUMN hingga UMKM dan juga LKS. Yang keempat, Hadapi juga ingin menjalin hubungan dengan para komunitas budaya, politik, dan juga sosial. Serta yang kelima, Hadapi ingin menjalin erat hubungan dengan media. Dalam hal ini adalah media cetak, salah satunya Log News TV barangkali, kayak gitu. Jadi mungkin itu 5 poin utama terkait kerjasama luar biasa yang menjadi fokus kedepannya bagi Hadapi, kayak gitu. Oke, congrats kalau kayak gitu, dan kita juga semuanya berharap kerjasama luar biasa ini memang benar-benar bisa terwujud ya Ren? Ya, insya Allah akan terlaksana dengan maksimal. Oke. Closing statement nih Ren untuk acara ini dan juga untuk para pesertanya seperti apa? Oke, jadi alhamdulillah acara LDK telah terlaksana selama 3 hari sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh para pihak atau panitia yang bertugas, di mana acara berjalan dengan sangat lancar. Peserta yang hadir juga sangat-sangat semangat dan juga excited untuk mengikuti setiap rangkaian acara yang sudah disusun oleh para panitia, kayak gitu. Baik, sukses sekali lagi untuk Hadapi ke depannya, dan acara ini berakhir dengan sangat indah ya. Betul. Oke, terima kasih Randy. Sampai ketemu kalau gitu di event Hadapi yang keempat LDK-nya. Siap, sama-sama. Oke, thank you. Hadapi, tanggap, tangguh, Trengginas. Oke, tanggap, tangguh, Trengginas.